Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang penulisan karya ilmiah. Tujuan dari materi ini adalah agar mahasiswa dapat memahami penulisan karya ilmiah. Baiklah, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai materi ini. Berikut ini kita masuk ke definisi karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah dapat dibedakan atas berikut ini. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan permasalahan dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Berikutnya, kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah, dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Makalah sering ditulis untuk disajikan dalam kegiatan penelitian dan tidak untuk didiskusikan. Sedangkan kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam seminar atau loka karya. Berikutnya, laporan praktik kerja. Laporan praktik kerja adalah karya tulis ilmiah yang memaparkan data hasil temuan di lapangan atau instansi perusahaan tempat kita bekerja. Jenis karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah untuk jenjang diploma 3 atau D3. Kita lanjut ke skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Karya ilmiah S1. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar sarjana. Ya, jadi skripsi di sini ada dua, yaitu skripsi langsung berupa observasi lapangan dan tidak langsung dengan cara studi kepustakaan. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis ini sifatnya lebih mendalam dari skripsi. Dalam hal ini sering disebut karya ilmiah S2. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar magister. Berikutnya, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Sering disebut karya ilmiah S3. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor. Perbedaan antara makalah, kertas kerja, dan dengan skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kegunaannya. Yang kedua, tebal halamannya. Yang ketiga, waktu pengerjaannya. Dan keempat adalah gelar akademik. Kita lanjut ke karakteristik karya ilmiah. Yang pertama,
mengacu kepada teori. Artinya, karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Fungsi teori. A. Tolak ukur pembahasan dan penjawaban persoalan. B. Dijadikan data sekunder atau data penunjang, data utama atau fakta. C. Digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, mengekspos, dan mendeskripsikan suatu gejala. D. Digunakan untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis. Yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Yang ketiga, logis. Artinya, setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya, rasional, dan dapat diterima akal. Keempat, objektif. Artinya, dalam kerangka ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Yang kelima, sistematis. Baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tertib. Sahih atau valid. Artinya, baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Yang ketujuh, jelas. Artinya, setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang, dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan dalam benak pembaca. Kedelapan, seksama. Baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya. Yang kesembilan, tuntas. Pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Jadi, supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi, tidak boleh terlalu luas. Yang kesepuluh, bahasanya baku. Bahasa dalam kerangka ilmiah harus baku, artinya harus sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau standar bagi betul tidaknya penggunaan bahasa. Berikutnya kita bahas nomor 11, penulisan sesuai dengan aturan standar nasional atau internasional. Akan tetapi, tata cara penulisan laporan penelitian yang berlaku di lembaga tempat penulis penaung tetap harus diperhatikan. Persyaratan menulis ilmiah. Yang pertama, menguasai teori. Yang kedua, memiliki pengalaman
bersifat terbuka. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, memiliki kemampuan berbahasa. Demikianlah materi untuk hari ini. Bila ada pertanyaan, hubungi saya pada email mnorfauzi@yahoo.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.